Salam sejahtera buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat berapa saja ketika pertama kali kalian menonton video ini. Pada video kali ini saya akan bicara tentang kesepakatan jeda kemanusiaan yang dilakukan oleh Komnas HAM, MRP dan ULMWP yang kemudian menjadi heboh dan viral di media. Pertama-tama pada kesempatan ini saya akan bicara dalam perspektif politik hukum yang saya mengerti, sehingga ini kemudian bisa menjadi catatan kritis, tapi juga ini bisa menjadi koreksi, tapi juga ini juga mungkin bisa menjadi kritikan balik dalam memperkaya bagaimana pemahaman kita bersama. Kita masuk saja langsung kepada bicara tentang kesepakatan jeda kemanusiaan yang dilakukan oleh ketiga lembaga. Yang pertama itu ketika kita bicara tentang kesepakatan, itu kita juga harus tahu tentang kedudukan posisi daripada mereka yang melakukan kesepakatan, dan kesepakatan itu sebenarnya itu apa begitu. Nah, kalau kesepakatan itu lebih kepada kesepakatan untuk melahirkan politik hukum agar menciptakan perdamaian dan tidak lagi melakukan konflik kekerasan atau yang kemudian dikenal dengan jeda kemanusiaan. Maka hal yang paling penting itu adalah kita harus tahu tentang siapa itu ULMWP, siapa itu Komnas HAM, dan siapa itu MRP. Nah, kalau kita bicara tentang Komnas HAM sendiri itu adalah lembaga hak asasi manusia di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangan itu lebih kepada bagaimana menetapkan apakah sebuah kasus itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat atau tidak. Bahkan Komnas HAM juga itu hanya bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi dalam semangat bagaimana mewujudkan perdamaian atau bagaimana supaya tidak terjadi masalah-masalah pelanggaran HAM. Mereka bukan lembaga politik yang memutuskan keputusan-keputusan politik. Nah, sekarang kita bicara juga tentang MRP. MRP itu hanya satu lembaga kecil yang lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus, yang sebenarnya itu kehadiran mereka itu hanya representatif kultur, yang kemudian itu hanya bisa juga melahirkan rekomendasi-rekomendasi dan tidak juga bisa melahirkan keputusan-keputusan politik, sehingga mereka itu semacam lembaga aspirasi kultur yang kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas dan fungsi yang juga kemudian diberikan oleh undang-undang. Sehingga mereka ini juga bukan lembaga politik yang memiliki kewenangan untuk memutuskan atau melegalkan atau menyepakati sebuah kesepakatan bersama untuk menciptakan jeda kemanusiaan. Nah, sekarang kita bicara tentang kenapa pentingnya jeda kemanusiaan. Jeda kemanusiaan itu tentu penting supaya menghentikan konflik yang kemudian bisa melahirkan kekerasan terhadap kejahatan kemanusiaan. Nah, konflik terhadap kejahatan kemanusiaan, misalnya kalau kita bicara di Papua, itu datang dari dua ideologi yang berbeda. Yang satu itu ideologi Indonesia Merdeka Harga Mati, yang satu itu ideologi Papua Merdeka Harga Mati. Sehingga konflik-konflik tersebut itu kemudian berdampak juga terhadap operasi-operasi militer dan korban-korban masyarakat sipil yang berjatuhan terus-menerus. Sementara upaya-upaya perdamaian itu kemudian tidak pernah diwujudkan. Nah, harapannya dengan jeda kemanusiaan itu konflik itu kemudian berhenti. Nah, karenanya konflik tersebut itu karena dua ideologi yang berbeda, maka jeda kemanusiaan itu harus datang dari kedua belah pihak yang memiliki ideologi yang berbeda, sehingga hanya kedua belah pihak itu yang kemudian bisa menyepakati tentang jeda kemanusiaan tersebut.
Nah, kalau demikian adanya, maka baik Komnas HAM ataupun MRP itu tidak memiliki legalitas untuk menyepakati tentang jeda kemanusiaan. Tapi mereka itu hanya bisa berperan sebagai lembaga yang mendorong upaya-upaya perdamaian melalui proses-proses mediasi atau proses-proses yang bisa difasilitasi untuk bagaimana mendorong upaya-upaya pertemuan-pertemuan dan segala macam untuk mewujudkan bagaimana jeda kemanusiaan itu bisa terjadi. Nah, untuk sampai ke tingkatan itu pun, itu mereka juga harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan politik. Nah, kalau di Indonesia misalnya kita bicara tentang pihak-pihak yang memiliki kewenangan politik, itu sesungguhnya itu adalah pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Karenanya di Indonesia, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu tentara dan polisi memiliki atasan paling tinggi, itu adalah presiden, sehingga presiden itu kemudian itu dikenal sebagai panglima tertinggi atas angkatan bersenjata maupun kepolisian. Karena presiden itu adalah panglima tertinggi, maka presidenlah yang kemudian ketika menyepakati tentang jeda kemanusiaan, maka aspek-aspek itu akan dilaksanakan oleh tentara atau polisi. Sementara kalau itu misalnya karena tentara sama polisi itu tidak bisa diperintahkan oleh MRP atau tidak bisa diperintahkan oleh Komnas HAM, sehingga jeda kemanusiaan itu harus dilihat dalam tingkatan keputusan politik tertinggi yang justru harus dilakukan oleh presiden. Kecuali misalnya presiden memberikan bukan rekomendasi, tapi presiden menunjuk lembaga-lembaga tertentu untuk mewakili pemerintah dalam mendorong upaya kesepakatan, atau misalnya presiden menunjuk wakil presiden atas nama negara supaya mewujudkan jeda kemanusiaan. Itu untuk dalam konteks pemerintahan. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam konteks misalnya ideologi Papua, itu TPN dan OPM itu dikenal sebagai satu pihak dalam proses konflik ideologi, sehingga TPN OPM itu kemudian itu memiliki payung politik yang kemudian kita kenal dengan ULMWP. Sehingga ketika kita bicara tentang jeda kemanusiaan itu ketika pertemuannya itu pertemuan pada tingkatan wadah politik, maka itu yang bisa mewakili representatif dari gerakan-gerakan politik di Papua itu adalah UNWP. Sehingga jeda kemanusiaan itu hanya bisa dilakukan antara pemerintah pusat dan ULMWP dalam rangka bagaimana menghentikan kekerasan-kekerasan yang kemudian terjadi di Papua. Dalam semangat itu kemudian ketika kesepakatan misalnya yang sudah dilakukan oleh ULMWP, kemudian Komnas HAM dan MRP itu dalam konteks hukum politik sebenarnya itu tidak berlaku, itu tidak ada manfaat dan tidak berlaku sama sekali. Dan sebenarnya itu kedudukan ULMWP itu juga kemudian sangat disayangkan karena tidak menempatkan diri juga sebagai lembaga politik yang mestinya itu harus tahu pada tataran mana kemudian ULMWP itu bisa melakukan kesepakatan-kesepakatan kayak begitu. Kecuali misalnya dalam semangat diplomasi atau dalam semangat lobby untuk bagaimana bisa mewujudkan perdamaian atau kerja-kerja perdamaian. Mungkin dalam hal ini Komnas HAM dan MRP memiliki niat yang bagus, tapi kemudian sayang karena itu tidak didukung oleh kewenangan atau kapasitas yang dimiliki. Karena kita bicara tentang kesepakatan politik untuk bagaimana mewujudkan jeda kemanusiaan seperti begitu, itu sebenarnya itu di tataran pemerintah pusat dan di tataran ULMWP, sehingga sangat kurang tepat. Tapi bahwa MRP dan Komnas HAM sebenarnya juga bisa mendesak kepada pemerintah pusat untuk harus segera mendorong jeda kemanusiaan bersama ULMWP. Mungkin kalau dalam semangat bagaimana melakukan komunikasi negosiasi terhadap ULMWP untuk bagaimana mendorong perdamaian
itu sangat menarik dan patut diapresiasi. Tapi kalau ketika misalnya itu bagian dari untuk kesepakatan, untuk kesepakatan mewujudkan jeda kemanusiaan, itu yang kemudian bukan domain atau bukan bagian dari ranahnya Komnas HAM dan MRP, karena itu sudah masuk di ranah pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden sebagai panglima tertinggi dari tentara dan polisi. Nah, kemudian yang berikut itu, kalau ini dianggap bagian dari pra untuk menuju dialog, itu juga sebenarnya kekeliruan. Karena jeda kemanusiaan itu hanya akan dianggap sebagai pra dialog itu ketika para pihak, yaitu pemerintah pusat dan ULWP, itu kemudian melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan perundingan atau dialog, dan kemudian dalam semangat itu menyepakati dan merumuskan tentang tahapan-tahapan untuk menuju dialog yang namanya pradialog, sehingga ada kesepakatan bahwa jeda kemanusiaan itu bagian dari pradialog, maka itu kemudian bisa dianggap bagian dari upaya untuk mewujudkan dialog. Tapi kalau itu kemudian tidak ada sama sekali, tapi hanya di luar dari kesepakatan bersama, hanya sebagai inisiatif-inisiatif awal, maka itu kemudian tidak bisa dianggap bagian dari pradialog atau upaya mewujudkan dialog itu sendiri. Saya berharap mungkin dengan apa yang saya sampaikan seperti begini, itu bisa menjadi catatan bagi kita, mungkin juga bisa menjadi pandangan baru untuk kita, atau juga mungkin bisa menjadi pandangan bersama. Dan apabila misalnya ada juga yang mau kritisi terhadap pandangan-pandangan ini, itu juga sangat penting karena akan melahirkan pandangan-pandangan baru agar menuju kepada pandangan yang sifatnya kebenaran, walaupun teori itu selalu menimbulkan pemahaman-pemahaman baru. Tapi intinya bahwa ketika kita bicara tentang kesepakatan jeda kemanusiaan, itu sudah masuk di dalam kesepakatan politik yang melahirkan kesepakatan hukum, yang melahirkan semangat hukum atau dasar hukum, sehingga yang memiliki kewenangan dalam tingkatan itu adalah UNWP dan pemerintah pusat, dalam hal ini kepala negara yaitu presiden. Karena apapun dan bagaimanapun ceritanya, kalau di Indonesia presiden adalah panglima tertinggi atas angkatan baik itu tentara ataupun misalnya TNI ataupun misalnya Polri. Akan bagus kalau kita juga turut memberikan gambaran atau informasi yang tepat dan benar, supaya ini bisa menjadi pandangan objektif, ini juga bisa menjadi pandangan ilmiah, ini juga bisa menjadi pandangan yang sifatnya bagaimana supaya kita sama-sama mendorong upaya-upaya perdamaian di tanah Papua. Tapi intinya bahwa kalau mau mewujudkan Papua tanah damai, jalannya itu adalah bagaimana melakukan perundingan atau dialog. Demikian dari saya, selamat berapa saja, kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam sehat, salam sejahtera.